informasi Anda dengan berbagai macam berita yang menarik. Apa saja peristiwa yang sedang menjadi sorotan di Indonesia maupun mancanegara? Simak selengkapnya bersama saya Mia Arianti Rahmatria selama setengah jam ke depan. Hanya di News TV, aktual dan akurat. Indonesia mencatatkan 47 kasus Omikron hingga Selasa 28 Desember 2021. Dari angka tersebut, 46 kasus merupakan kasus impor dan 1 kasus merupakan transmisi lokal. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 16 Desember 2021, tak butuh waktu 2 minggu hingga Omikron mencapai 47 kasus. Berikut perjalanan kasus Omikron di Indonesia dari kasus pertama sampai kasus ke-47. Kasus pertama Omikron diumumkan pada 16 Desember 2021. Kasus ini bermula dari terdeteksinya 3 orang petugas kebersihan di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Ada 3 orang pekerja kebersihan di Wisma Atlet yang pada tanggal 8 Desember lalu dites dan hasilnya positif COVID-19. Kemudian pada 10 Desember dikirim ke Balitbangkes untuk dilakukan genome sequencing, ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis 16 Desember 2021. Hasilnya keluar pada tanggal 15 Desember, yakni dari 3 orang yang positif tadi, 1 orang dipastikan terdeteksi atau terpapar varian Omikron, tuturnya. Budi melaporkan ketiga orang itu positif tanpa gejala. Kemudian pada 18 Desember 2021, 2 hari setelah kasus pertama, pemerintah mengumumkan kasus kedua dan ketiga Omikron. 2 pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari Amerika Selatan dan Inggris. 2 pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ, 42 tahun, laki-laki, perjalanan dari Amerika Selatan, dan juga M, 50 tahun, laki-laki, perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet. Kata juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi melalui laman Kemenkes RI pada Sabtu 18 Desember 2021. 3 kasus Omikron berubah menjadi 5 kasus setelah terjadi penambahan 2 kasus yang diumumkan Kemenkes pada 21 Desember 2021. 2 kasus ini merupakan pelaku perjalanan luar negeri dari London dan Inggris. Menurut Nadia, mereka merupakan 2 dari 11 orang yang dinyatakan probable atau kemungkinan terinfeksi varian Omikron berdasarkan hasil pemeriksaan pada Minggu 19 Desember 2021. Kasus kembali bertambah pada 23 Desember 2021. Terdapat 3 kasus baru yang menyebabkan total kasus Omikron di Indonesia pada tanggal tersebut mencapai 8 kasus. 3 kasus tersebut berasal dari 1 orang pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia dan 2 orang PMI dari Kongo. Selang 1 hari setelahnya atau 24 Desember 2021, pemerintah kembali mengumumkan penambahan kasus Omikron. Angkanya bertambah 11 kasus, sehingga total kasus Omikron pada tanggal tersebut mencapai 19 kasus. Nadia menerangkan, ke-11 kasus tersebut merupakan imported case atau berasal dari pelaku perjalanan internasional yang baru tiba di Indonesia setelah kembali dari Turki, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Ke-11 pasien baru itu berusia 21 sampai 58 tahun. Pada 26 Desember 2021, penambahan kasus Omikron terbilang cukup banyak, yaitu 27 kasus. Dengan penambahan tersebut, total ada 46 kasus Omikron di tanah air per tanggal tersebut. Sebanyak 27 kasus baru itu sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan internasional dan 1 tenaga kesehatan atau nakes. Sebanyak 26 kasus merupakan imported case, diantaranya 25 WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang WNA asal Nigeria, kata Nadia melalui keterangan tertulis pada Minggu. Sementara 1 kasus positif merupakan tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet. 28 Desember,
Terbaru, Kemenkes mengumumkan satu kasus transmisi lokal virus corona varian Omikron di Indonesia pada Selasa 28 Desember 2021. Dengan penambahan kasus itu, total ada 47 kasus Omikron di tanah air. Nadia mengatakan pasien transmisi lokal itu merupakan laki-laki berusia 37 tahun. Ia tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir, ataupun melakukan kontak dengan pelaku perjalanan dari luar negeri. Pasien tersebut tinggal bersama istrinya di Medan dan mengunjungi Jakarta setiap 1 bulan sekali. Dari catatan pasangan suami istri tersebut, tiba di Jakarta pada 6 Desember 2021. Kemudian pada 17 Desember keduanya sempat mengunjungi salah satu restoran di kawasan SCBD Jakarta. Selanjutnya, saat hendak ke Medan pada 19 Desember 2021, keduanya melakukan tes antigen. Sang suami dinyatakan positif, sementara sang istri negatif. Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium pada tanggal 26 Desember. Ucap Nadia. Saat ini pasien telah dievakuasi untuk melakukan isolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Kita harus melindungi 270 juta masyarakat yang saat ini kondisinya sudah baik. Tolong dipahami bahwa proses karantina kedatangan perjalanan luar negeri adalah untuk melindungi warga kita dari penularan virus COVID-19, termasuk Omikron. Katanya pada konferensi pers virtual perkembangan kasus Omikron pada Senin 27 Desember 2021. Untuk pengetatan karantina dilengkapi dengan teknologi baru untuk tes PCR yang bisa melihat marker Omikron. Alat tersebut sudah disebarkan di seluruh pintu-pintu masuk negara. Dengan demikian, identifikasi Omikron bisa dilakukan lebih cepat dalam waktu 4-6 jam. Kementerian Kesehatan konsisten melakukan pengendalian dan pencegahan virus COVID-19, terutama varian Omikron ini. Upaya dilakukan dengan pengetatan protokol kesehatan, survei, vaksinasi, dan juga perawatan. Terkait protokol kesehatan, Menkes Budi menghimbau masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri kalau bukan urusan penting atau mendesak. Tidak usah pergi ke luar negeri kalau tidak sangat urgent karena sekarang sumber penyakitnya ada di sana. Dan semua orang yang kembali kita lihat banyak yang terkena Omikron. Jadi lindungilah diri kita, jangan pergi ke luar negeri, kata Menkes Budi. Di samping itu, Kemenkes akan mendatangkan 15 mesin genome sequencing yang direncanakan akan disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia mulai tahun depan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak berlibur ke luar negeri, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memaksa harus pergi ke luar negeri. Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika bukan untuk sesuatu yang benar-benar penting, ucap Menko Luhut. Ia lebih merekomendasikan masyarakat untuk berwisata domestik, selain lebih aman dari penularan Omikron ketimbang berlibur ke luar negeri, juga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi domestik. Berbagai langkah tegas dari pemerintah dilakukan untuk mencegah masuknya Omikron ke Indonesia. Monitoring terhadap COVID-19 yang ketat telah dilakukan. Sekian kabar malam kali ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada karena COVID-19 belum selesai. Saya Mia Rianti Rahmatria pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.